Halo teman-teman sekalian, tahukah kita berapa harga yang diterima oleh Yudas Iskariot ketika ia mengkhianati Yesus? Ya, saya akan membacakan untuk kita dari Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. 30 uang perak adalah harga yang diterima oleh Yudas Iskariot untuk Yesus. Silakan membaca di dalam Keluaran 21 ayat 32. Ternyata 30 uang perak itu adalah harga untuk seorang budak. Harga untuk seorang budaklah yang diterima oleh seorang Yudas Iskariot kepada Yesus yang adalah gurunya. Menarik bagian ini teman-teman. Dalam konteks ayat ini, kita menyaksikan ada 3 kelompok. Setidaknya di dalam pasal ini, ayat 1 sampai ayat 16, teman-teman bisa membaca sendiri. Kelompok yang pertama adalah imam-imam dan ahli-ahli tua-tua bangsa Yahudi. Kelompok yang kedua adalah perempuan yang mengurapi Yesus. Dan kelompok yang ketiga adalah Yudas Iskariot sendiri. 3 kelompok ini sama-sama tahu siapa Yesus, apa yang diajarkan, apa kuasa Yesus. Sama-sama tahu siapa Yesus. 3 kelompok ini sama-sama mengenal, sama-sama mengetahui apa yang Yesus lakukan di dalam hidupnya. Tetapi mereka memiliki respon yang berbeda-beda. Di dalam bagian ini kita menyaksikan apa yang dilakukan Yesus di dalam pasal ini. Dia sedang memberitahukan tentang penderitaannya untuk yang keempat kalinya. Dan inilah yang terakhir. Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan di ayat yang kedua. Sementara Yesus dinubuatkan dari keturunan Daud. Mereka mengidam-idamkan Yesus inilah raja yang akan memulihkan ekonomi mereka. Yang saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, dari sudut pandang orang tua-tua dan imam kepala ini, Yesus ini menghujat Allah karena dia sering kali memberitakan tentang kerajaan Tuhan. Aku adalah raja. Dia ini dianggap sebagai bagian daripada pemberontakan. Dan yang paling memungkinkan juga adalah mereka akan dirugikan dengan kehadiran Yesus ini karena followers Yesus makin banyak. Kelompok yang kedua, seorang perempuan ini yang kemudian mengenal Yesus di dalam perjalanan hidupnya di dalam Yohanes 12, kemungkinan ini adalah Maria. Dia memberikan hal yang sangat berharga. Tahukah kita berapa harga minyak narwastu, minyak yang dicurahkan kepada Yesus? Di dalam Yohanes 12 dicatat bahwa ini harganya 300 dinar. 300 dinar. 1 dinar sama dengan upah 1 hari kerja. Matius 20 ayat 2 silakan teman-teman baca. Jadi kalau misalnya hari ini harga upah satu hari kerja misalnya kalau 70.000, maka 300 hari kali 70.000 berarti 21 juta. Itulah harga yang dicurahkan oleh perempuan ini sebagai bentuk penghormatan terakhirnya kepada Yesus. Lalu kelompok yang ketiga adalah Yudas Iskariot sendiri yang kemudian menjual Yesus. 30 uang perak. Dan ternyata si Yudas ini adalah seorang yang sering mencuri uang kas karena dia bendahara mereka waktu itu. Jadi di dalam pemahaman mereka ini tentang kerajaan Tuhan, Yudas memandang bahwa Yesus ini akan menjadi raja atas mereka sehingga dia memilih posisi yang strategis, yaitu menjadi bendahara Yesus waktu itu bersama dengan murid-muridnya. Jadi dia mengidam-idamkan karir yang cemerlang nantinya. Tapi menariknya adalah di dalam pemberitahuan yang keempat ini agaknya 2 orang ini setidaknya paham bahwa Yesus benar-benar akan mati. Perempuan dan Yudas sendiri. Maka 2 orang yang betul-betul paham itu tentang pengajaran Yesus tentang penderitaannya memilih 2 jalan yang berbeda. Si perempuan memberikan penghormatan tertinggi yang terakhir kepada Yesus. Minyak narwastu yang sangat mahal itu. Tetapi Yudas
mengambil jalan yang berbeda. Dia mengambil keuntungan sekecil apapun karena dia tidak akan menjadi bendahara negara seperti kerajaan dunia yang dia bayangkan. Maka harga 30 uang perak pun diterima dia tanpa tawar-menawar. Dan dia tidak pernah diminta oleh ahli-ahli imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Dia datang sendiri. Dia tidak pernah diminta untuk itu. Tapi dia menawarkan jasanya sendiri. Dan ketika diberikan harga untuk seorang budak, dia tidak menawar. Pengenalan akan Yesus membuat perempuan ini memberikan yang terbaik untuk menghormati Yesus. Pengetahuan akan pengajaran Yesus terhadap Yudas tidak mengubah hidupnya. Tidak mengubah hidupnya. Tidak mengubah ambisinya. Dia tetap pada ambisinya yang lama. Sehingga ia mencari keuntungan dari sana. Bahkan demi uang ia mencuri. Demi uang ia menjual Yesus. Maka teman-teman sekalian, kita berada di kelompok yang mana? Apakah kita di bagian imam-imam kepala yang memandang bahwa Yesus ini harus disingkirkan pengaruhnya dari dunia ini karena merugikan kelompok kami? Atau apakah kita ini adalah sosok perempuan yang semakin hari semakin mengenal Yesus dan mempersembahkan yang terbaik bagi dia dari apa yang kita punya? Atau kita ini adalah sosok Yudas yang mengikut Tuhan demi keuntungan pribadi, sehingga di mana ada Tuhan yang memberikan keuntungan bagi dia, kesitulah dia akan pergi. Dia rela menjual agamanya demi keuntungan materi bagi dia. Silakan teman-teman renungkan sendiri dan temukan hal yang sangat penting bagi kita. Apa tujuan hidup kita? Tuhan memberkati.